Apakah yang ku berikan tanda aku setia memujamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Setelah 6 tahun tidak pernah ke Malaysia, ke Penang, mbaknya yang daripada Indonesia kaget dan terkejut melihat kemajuan kota Penang yang ada di Malaysia. Ya, memang mungkin kalau sahabat-sahabatku 5 tahun yang lalu pernah liburan ke Malaysia, kemudian datang ke Malaysia, pastinya akan dibuat terkejut dengan pembangunan yang ada di Malaysia. Dan itu bukan hanya di Penang saja, tetapi di seluruh kota wisata yang ada di Malaysia. Memang semuanya dipercantik, dibuat bangunan yang kiranya bisa membuat para pelancong ketika datang ke Malaysia begitu sangat nyaman banget. Tetapi di sini Malaysia bukan hanya terkenal dengan bangunan-bangunannya yang begitu sangat indah, kemudian kalau kita berwisata mau jalan kemana saja enak, enjoy, tidak ada tukang parkir, tidak ada pungutan liar, tidak ada pengamen. Kalau di Malaysia itu ada pengamen, cuma di Malaysia ini sistemnya itu dia live musik ya kurang lebih live musik lah. Kalau di Malaysia dinamakan basker. Tetapi mereka itu benar-benar bernyanyi ya. Nyanyinya itu bukan asal-asalan. Beda lagi kalau di tempat kita di Indonesia, kadang-kadang orang ngamen itu asal-asalan. Sehingga kalau kita mendengarnya pun kadang-kadang juga tidak begitu istilahnya menghibur. Tapi kalau di Malaysia, basker memang benar-benar dikhususkan dan ada tempatnya tersendiri. Jadi begitu tertata rapi. Tetapi bukan hanya sampai di sini saja. Makanan Malaysia itu juga sangatlah menjadi daya tarik. Kok sangatlah menjadi daya tarik sih? Maksud saya makanan Malaysia juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, ketika kalian ke Kuala Lumpur, kemudian hanya menikmati kota-kotanya saja, saya sarankan untuk pergi ke negeri Terengganu, yang dimana negeri ini surganya kuliner atau surganya makanan. Bahkan orang luar negara pun jauh-jauh datang ke Terengganu untuk mencicipi hidangan keanekaragam jenis makanannya. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Setelah 6 tahun, akhirnya aku balik lagi ke kota ini. Dari yang dulunya aku pikir kota ini tuh nggak ada apa-apa, sampai akhirnya kali ini aku pergi dan aku takjub. Karena udah jauh lebih berkembang dan ada banyak tempat wisata baru yang bisa didatangi. Hai, jalan-jalan bareng Karen yuk. And this is Penang Island, Georgetown. Ke Penang. Mbaknya dan sini aku ajak jalan-jalan kamu di Pulau Penang. Di hari pertama kita terbang dari kota Medan ke Pulau Penang itu cuma 45 menit aja. Pas sesampainya kita langsung OTW ke hotel sekitar 30 menit. Check in dan taruh barang-barang, kita lanjut lagi pergi ke Gurney Plaza buat makan malam. Baru masuk aja aku tuh udah ketemu minuman yang lagi viral ini. Tanpa pikir panjang aku langsung beli aja caji ini karena udah masuk ke wishlist aku. Lanjut kita naik ke paling atas buat ke food courtnya. Baru masuk dikit aja kita tuh udah kecantol sama kentang goreng ini. Karena visualnya menarik banget, ukurannya tuh panjang dan ada banyak banget pilihan saus. Untuk minuman udah, jajanan udah, lanjut kita ke makan beratnya. Dan karena ini makanan pertama kita di Penang, satu keluarga aku tuh pada kalap pesen banyak banget makanan. Kita ada pesen kuitau siram gitu, nasi lemak, nasi kuning yang ada ayam goreng khas Malaysianya. Mamaku juga ada beli jajanan pasar gitu dan pastry viral ini. Dan semuanya tuh gak ada yang gagal. Nanti aku bakal bikin satu video khusus review makanan-makanan di Gurney Plaza ini. Kita pergi ke Gurney Bay yang posisinya tuh deket banget sama Gurney Plaza tadi. Jadi ini tuh kayak taman outdoor gitu yang dikelilingin sama view gedung-gedung dan juga ada danaunya. Dan karena kita perginya nih udah malam, jadi view gedung-gedungnya itu cantik banget. Oh, lempengnya. Sarapan apa itu, Kak? Oh, lempeng. Makanan tradisional, tapi sangat viral. Sampai-sampai Mbak Bule atau kakak bulenya daripada Eropa datang ke Terengganu semata-mata untuk mencicipi hidangan makanan tradisionalnya. Mie goreng, salah satu sarapan pagi yang cukup sangat terkenal di Malaysia. Oh,
sama kopinya, wow. Kedai ini memang begitu sangat terkenal ya saat itu semua di Trengganu. Old school. Kemudian sarapan paginya roti telur, wow. Holy. Salah satu makanan khas yang ada di Malaysia yang begitu sangat terkenal dan viral, sehingga para pelancong pun dibuat penasaran dengan berbagai aneka jenis minumannya dan juga sarapan paginya yang begitu sangat menggoda. Sarapan pagi di Trengganu sudah, saatnya kita jalan-jalan ke Melaka. Dan kali ini kita akan mereaksi salah satu video sahabat kita daripada Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Kira-kira dibuat terkejut dengan suasana apa setelah sampai di Malaysia? Biasanya orang Indonesia kalau kali pertama datang ke Malaysia, mereka akan shock dan kagum dengan suasana yang berbeda. Mungkin kalau tidak pernah ke Malaysia, hanya melihat di video-video saja, ya kan, di YouTube, mungkin kadang-kadang videonya juga tidak tepat, akan menganggap, oh, di Malaysia itu biasa-biasa saja. Tapi faktanya, setelah sampai di Malaysia, mungkin Anda akan merasakan suasana yang berbeda dengan kenyamanan kotanya, mau jalan-jalan kemana saja itu terasa enak, nyaman, sehingga Malaysia menjadi salah satu pusat pelancongan di Asia Tenggara yang begitu sangat terkenal. Pusat perbelanjaan, barang-barang branded, semuanya serba lengkap. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Kulinernya juga begitu sangat-sangat luar biasa. Kali pertama ke Malaysia, kira-kira orang Indonesia ini dibuat shock dengan hal apa sesampainya di Malaysia? Karena negara tetangga kita yang satu ini selalu menyajikan pemandangan yang begitu sangat indah. Hari ini mau ke Kuala Lumpur 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari 2 malam. Sekarang jam berapa nih? Jam 2:30 pagi. Flight jam 5. Jadi tadi udah dari imigrasi. Sekarang tinggal masuk pesawat. 5 masih 2 jam. Iya sih, setengah 4. Dan ini gue pertama kali ke Kuala Lumpur. Sebenarnya gue udah pernah ke Malaka ya, Malaka dulu sih. Ini udah pertama kali ke Kuala Lumpur. Kalau kamu udah berapa kali? Ini yang kedua kali. Tapi oh, masnya pertama kali. Oh, 6 tahun yang lalu. Nah, ini bekal nih. Apa itu? bola-bola kornet sama telur rebus. Terbang pagi dari Indonesia. Dan pastinya nanti kalau sampai ke Malaysia juga pagi. Jam 4:30 udah masuk pesawat. Sudah sampai Malaysia. Selamat sampai tujuan, Mas. Jadi tadi totalnya berapa jam, Beb? Cuman 1 jam 40 ya? 15 menit. Wah, mana sejam 15 menit? 1 jam 15 menit. Pokoknya 20 menit lebih. Cepat sangat, Mas. Ini kita mau ke imigrasi dulu deh kayaknya. Gampang sih, cepet juga, nggak delay pakai AirAsia. Ini kemarin tiketnya itu cuma dapat berapa kemarin ya? 3,2 udah PP. Hah? 2 jadi 1 orang. Murahnya? 2,9. Cuman dia ngeklik asuransi, jadinya kenanya 3,2. Sebenarnya 2,9 pulang pergi. berdua pulang pergi. Nah, kalau udah sampai bandara, untuk jalan keluarnya kalian tinggal ngikutin petunjuk yang ada di bandara. Karena di bandara ini juga menggunakan bahasa Melayu, jadi untuk orang Indonesia itu gampang banget. Jadi kalau buat kalian yang pertama kali itu nggak usah khawatir. Betul sekali, Mas. Mungkin untuk keluar dari bandara itu mungkin menghabiskan sekitar 30 menit lebih ya. Karena yang paling lama itu kita ngantri di imigrasi. Kemarin itu kita di imigrasi aja udah ngabisin setengah jam sendiri. Karena itu kita campur sama orang India, orang Singapura, itu rame banget, jadinya lama di imigrasi. Dan Kuala Lumpur merupakan salah satu bandara tersibuk juga saat ini semua. Lama 30 menit, terus gue ditanya gimana pulang gitu masih. Itu kayak ada teh tarik. Langsung Kita beli dan King minum Donut teh tarik. Teh tarik tapi dan King Donut. Nah, ini enak. Dia maunya. Ini enak. 10 ringgit. 10 ringgit aja, 10 ringgit. Murah banget. Ini bagus loh mallnya.
Ya maksudnya bandaranya bagus loh. Bandaranya bagus kata masnya. Banyak banget tenannya. Itu ada suka-suka. Banyak banget Bos makanannya. Iya tenannya banyak deh. Kita nggak tahu keluarnya kemana. Mau taksi, bus, kereta. Tanya aja mas, nggak usah pakai malu. Malu bertanya sesat di jalan. Memang bandara Kuala Lumpur itu begitu sangat luas. Kalau kali pertama ke Malaysia pasti juga akan dibuat kebingungan. Pintunya itu banyak ya kan. Tapi sebenarnya ada petunjuknya, jadi nggak perlu khawatir juga. Kalau nggak bisa bahasa Inggris kan ada bahasa Melayunya mas. Jadi udah beli tiket bus di duduknya capek. Dan ini kita pakai Suzuki. Harga itu sebenarnya 31 ringgit. Kali 2 jadi 62 ringgit. Cuman dia tuh mintanya 80 ringgit. Cuman gue bilang kayak kita ada 70. Sebenarnya bukan nggak ada 70 karena miskom aja. Boleh ada cuman ya udah kasih 70. Ya udah sisanya diambil sama dia nggak apa-apa. Ya kalau kesini emang harus punya credit card sih. Betul sekali mas, pakai credit card lebih enak. Pada cashless. Jadi Benar-benar di loketnya tuh udah nggak ada yang terima cash. Jadi tadi kita lewat belakang aja karena ya dan penjaganya. Jadi kita baru nyampe terus mau ke Malaka Sentral dulu. Dari Kuala Lumpur masnya langsung pergi ke Melaka. Salah satu tempat wisata yang begitu sangat bersejarah. Makanannya juga beraneka ragam. Busnya nyaman banget. Nggak ada penjual kacang mas, nggak ada penjual makanan. Biasanya kalau di Indonesia kan ada penjual makanan kan. Bus Malaka Sentral. Menuju Melaka Sentral. sepi banget mas. Sepi banget busnya. Iya. 4 orang. Tapi walaupun sepi mas, tetap jalan kalau bus di Malaysia itu. Udah sampai mana Sentral Malaka ya. Bentuknya kayak pasar itu sih, kayak ambas gitu. Kalau di Indonesia kan harus menunggu penuh dulu, busnya baru jalan. Tapi kalau di Malaysia ada berapa orang pun langsung jalan. Dan masnya kini berada di pasar tradisionalnya nampaknya ya. Sangat rapi, nggak ada bunyi peluit, tukang parkir nggak ada. Ke Dutch Square. Jadi kebodohan hari ini pesan Grab salah. Oh, Harusnya ke Dutch Square. pesan Dutch Square malah ke Dutch House. pesan Grab salah. 800 meter. Jadi begini. Nggak apa-apa mas, jalan-jalan aja. Nyaman kok, aman-aman aja kalau di Malaysia. Tapi ini suasananya enak sih. Tuh kan, Adem. enak suasananya, adem, nyaman. Terus kayak nggak rame, mobil rame tapi nggak rame banget. Mobil rame tapi nggak rame banget, nggak ada bunyi klakson mas. Karena salah jadi kita jalan kaki. Sabar mas, sabar, sambil olahraga. Jadi ini semua agak jelas banget ya kita ya. Dan akhirnya Ini Jongker sudah Walk. sampai tempat tujuannya. Banyak jajanan Cina sih. Pusat pelancongan di Melaka. Jongker Walk. Dan ini rame banget sih. Tuh kan rame banget mas, tadi bilang sepi. Sekarang lihat suasananya. Akhirnya sampai di Dutch Square. Oh ada koti. Estetik, ya kan? Pelancong sangat nyaman. Nah, makan pertama. Makan apa mas? Mau makan apa? Makan creamy apa tadi ya? Creamy curry butter. Cobain ini dulu kali Ya sangat murah. Creamy curry, kari ayam di Malaysia, salah satu hidangan lezat terpopuler di dunia. Beda, enak. Rasanya sek ulur, kayak sek ulur. Kau kaprau. Rasanya enak banget. Gimana? Enak banget. Nah, apa ya? Manis, pedas, tapi ada rempah-rempah itu. Enak banget. Tapi itu kecap. Kecap cuma nggak manis banget. Berapa skornya?
9. Karena nggak pernah rasain. 9/10. Wow. Ini kita di mana, Dad? Di Red Square. Di Red Square. Itu ada. Oh, inilah bangunan bersejarah. Jadi satu kawasan ini tuh merah semua. Iya, merah semua ya. Dan ada kayak danau itu, terus ada kapal. Sungainya bisa sungainya menjadi tempat wisata. Harusnya sungai-sungai di Indonesia juga bisa seperti harusnya sungai-sungai di Indonesia bisa seperti sungai di Malaysia ya. Jadi di Malaysia sungai itu untuk tempat wisata. Jadi di Red Square masih jalan-jalan itu ya. Bagus ini mah. Wow, kotanya luar biasa. Daripada hujan. Pemandangannya. Dari setelah jalan-jalan di Red Square nih kita mau ke Bukit Malaka ya. Ke Bukit Malaka. Malaka. Kawasan sih Masih cuman ya, agak naik. Ini lumayan capek ya naiknya ya. Tapi Mas, Nah, ini wow, view dari atas. view-nya capek nggak masalah. Ini pesawat. Dah sepertinya visit Malaka kayak udah cukup aja. Ini kita mau ke Terminal Center dulu. Malaka apa namanya? Malaka Central ya. Iya. Mau ke Malaka Central. Mau ke Riverside-nya. Iya, habis itu kita pulang ke Kuala Lumpur. Kita kayak sini udah berapa jam dulu, udah capek. Mau menuju ke Malaka Sentral. Jadi kita serasa diajak jalan-jalan Masnya ke Malaka ya. Ini kita lagi jalan di mana Beb namanya? Riverside-nya ya? Oh, wow. Di sungainya ini sahabatku semua. Dari tadi udah berapa kapal? Ya seperti ini, sungai dijadikan tempat wisata gitu. Kalau malam ya. Karena kalau malam tuh ambience-nya tuh lampu-lampu. Oh, Iya. kalau malam lebih indah. Cuman kita harus sampai malam. ke Kuala Lumpur. Cuma kita belum tahu beli tiketnya gimana nih. Kita bisa melihat sendiri sungai di Malaysia begitu sangat bersih, dijadikan tempat wisata. Keren, luar biasa. Harusnya hal seperti ini bisa dicontohi ya. Jadi udah selesai explore Malaka ya. Explore Malaka. Sekarang balik ke terminal. Mau balik ke Kuala Lumpur. Sebenarnya banyak destinasi yang nggak jadi karena ternyata Capek. Capek. Bawa backpack. Jadi kita lagi nunggu Grab di dekat Tun Fatimah Hotel Happy ya. enjoy. cuma 2 kilo ke terminal. Mbaknya Masnya. Tarifnya 7.000. Halo. Kita bisa melihat sendiri suasana kotanya. Dari pengendara mobilnya juga begitu sangat disiplin di Malaysia. Lihat sahabat semua, luar biasa kan? Nah ini kalau mau pulang Malaka pergi Sentral. itu turunnya di sini. Kalau ke Malaka, kalau naik bus. Terminal. Nggak ada calo, nggak ada pungli. Semuanya serba digital, auto. Kalau di tempat kita kan beda ya kan. Masih ada yang pakai manual. Banyak. Tapi kalau di Malaysia serba auto. Iya. Tinggal tekan-tekan gitu aja ya kan. Nanti keluar tiketnya. Iya, berdua 26. Inilah kenapa Malaysia begitu banyak dikunjungi para pelancong. Ya karena nyaman. Mau kemana-mana itu enak. Nggak merasa terganggu. Nggak merasa istilahnya kurang nyaman. Tapi merasakan kenyamanan. Meskipun berada di terminal. Kalau terminal di Indonesia kan masih pakai yang manual ya kan. Sini, daerah ini gitu kan. Tapi kalau di Malaysia sudah tidak ada sahabatku semua. Serba maju. Ini video sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya, ya kan? Mana tahu ada uang banyak, punya rezeki, Anda ingin jalan-jalan ke negara tetangga kita. Di Malaysia sudah sampai ke TBS. Ya, udah sampai di TBS. Habis itu mau tukar koin dulu ya? Iya, naik rapid QR. Ini salah satu terminal yang dimana seperti bandara. Tapi di Malaysia rata-rata terminalnya memang sudah modern.
Kalau di Indonesia kan terminal modern hanya di beberapa kota besar. Tapi kalau di Malaysia hampir menyeluruh. Lihat sahabatku semua. Dan penjaga keamanannya itu ada di mana-mana. Sehingga ketika para penumpang ke terminal, mereka sangat nyaman, enjoy. Yang rapid LRT. Kita pilih yang naik Bukit LRT. Bintang. Transportasi publiknya memang Bintang 2 orang. nggak perlu diragukan kalau di Malaysia. Ya, Sehingga para pelancong kalau mau berkunjung dari tempat wisata ke tempat wisata lainnya itu enak, dipermudah. Dan masnya dari Melaka Sentral ke TBS, dari TBS naik LRT. Terhubung satu sama lain. coba lihat tiketnya, koinnya. Mana koin tiketnya belum ditunjukin? Koinnya itu mirip tutup botol sahabatku semua, tetapi itu koin yang sangat perlu dijaga, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang biasanya akan kena denda. Dan kita bisa melihat sendiri transportasi di Malaysia begitu sangat modern. Dan akhirnya masnya sudah sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Gak ada penjual kopi keliling, gak ada penjual asongan atau makanan keliling. Dari Kuala Lumpur ya? Udah di dekat hotel, ya udah di Kuala Lumpur. Tadi dari TBS terminal kita naik MRT apa LRT tadi ya? Kayaknya LRT deh itu. Sebenarnya ini hotelnya tuh daerah Bukit Bintang. Jadi kita turunnya tadi di Masjid Jamek. Tadi MRT deh. MRT ya? Iya. Terus jalan kaki. Nyaman, ya kan? Nyaman. 800 meter dari stasiun Masjid Jamek. Dan ini KL Hip Hop bisa keliling seluruh Kuala Lumpur. Naik gas. Tentunya pengalaman yang sangat menyenangkan. Darah kembarnya udah kelihatan. Santai aja mas, nyaman, jalan kaki. Meskipun malam-malam, kalau di Malaysia insya Allah aman. Akhirnya sampai juga di penginapan. Kita nginap di Ceylon Mikey Global. Oh, masnya sudah sampai di penginapan atau di hotelnya. Dari video ini kita bisa melihat bahwa masnya dan mbaknya ketika jalan-jalan ke Kuala Lumpur, mereka dibuat happy, enjoy, dan nyaman. Biasanya para pelancong yang ingin datang ke sebuah negara, mereka ingin merasakan kenyamanan dan juga beraneka ragam jenis makanannya. View-nya bagus. Oh, Ini view-nya wow, bagus. wow, view-nya bagus kata masnya. Luar biasa pemandangan Iya. kota yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, mas. Nah, ini kamarnya. Ini bagus sih dengan harga 500.000 ya. Oh, Iya, 500 Cuma 500.000. ribuan sampai 500.000, depositnya 100.000, 100 ringgit. Nah, jadi murah banget. Sampai hotel udah mandi, udah bersih-bersih. Sekarang kita mau lanjut pergi makan. Makan di mana, Bet? NZ Curry. NZ Oh, Curry. makan Nanti NZ kalau Curry. kita bisa, Mbaknya suka kari. kita videoin. Kalau di Malaysia masakan yang kari-kari itu banyak sahabatku semua. Kalau di Indonesia kan kalau kita ingin makan yang kari-kari itu kan susah. Tapi kalau di Malaysia mudah sekali untuk menemukan masakan-masakan yang berjenis kari. Kari ayam, kari daging. Dan baru-baru ini kemarin Malaysia menjadi salah satu juara kari ayam tersedap di dunia. Oh, dengan pemandangan gedung yang tertinggi di dunia, gedung kembarnya, Menara Petronas Twin Tower. Happy enjoy, mbaknya, masnya. Setelah makan mau pergi ke Jembatan Saloma, salah satu jembatan yang biasanya para pelancong itu mesti datang ke jembatan tersebut untuk foto-foto mengabadikan kenangan. Lihat, begitu sangat indah. Di jembatan ini kita bisa melihat sudut kota Kuala Lumpur yang begitu sangat menakjubkan.
luar biasa. Kita udah di KLCC. Cuma nggak tahu di Hawaii. Balik ke hotel, tapi kalau pesen Grab dari sini macet banget. Iya. Kita agak jalan ke sana aja dulu. Tadi tuh naik Grab ke sini tuh kayak cuma sekilo lebih tuh kayak 15 ringgit. 15 ringgit itu. Tapi ini bagus sih, cuma rame banget. Udah wajar sih kalau misalkan peak hour juga pasti. Happy enjoy masnya. Dan inilah sahabat-sahabatku semua, suasana Kuala Lumpur, Malaysia. Nyaman, kemudian kita juga bisa melihat kota yang ada di Malaysia atau tempat-tempat wisatanya begitu sangat bersih, dan tentunya kenyamanan tersebutlah yang dicari para pelancong ketika datang berkunjung ke suatu negara tersebut. Makanannya juga enak-enak, beraneka ragam. Soal makanan, Malaysia memang paling juara, karena di Malaysia ini kan salah satu negara yang dimana negara berbilang kaum atau banyak bangsa, sehingga dari segi makanannya pun juga beraneka ragam. Mungkin kalau kita di Indonesia untuk mencari masakan kari itu sangat sulit ya, tapi kalau di Malaysia sangatlah mudah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Tuah Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.